Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggota 6 orang dengan Adrian sebagai ketua kelompok dan Rahayu, Topik, Mei, Suranti, dan Widya sebagai anggotanya. Baiklah, kami di sini ingin menjelaskan tentang yang pertama, perangkat lembaga peradilan di Indonesia. Yang kedua, tingkat lembaga peradilan di Indonesia, dan yang ketiga, peran lembaga peradilan di Indonesia. Dan inilah hasil dari kelompok kami. Perangkat lembaga peradilan di Indonesia. A. Peradilan umum. Peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dilaksanakan oleh 1. Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perangkat Pengadilan Tinggi, terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua. B. Peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dilaksanakan oleh 1. Pengadilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Kapres, perangkat peradilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan agama terdiri atas ketua dan wakil ketua. 2. Pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota, provinsi, dan daerah meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan tinggi agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi agama terdiri atas ketua dan wakil ketua. B. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. C. Peradilan Tata Usaha Negara. Perangkat lembaga peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 serta diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh: pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. C. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Tingkatan-tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Peranan pengadilan tingkat pertama ialah memeriksa mengenai sah ataupun tidak sahnya sebuah penangkapan ataupun penahanan yang sudah disodorkan tersangka, keluarga ataupun kuasanya terhadap ketua pengadilan yang disertai dengan alasan-alasannya. Tugas serta wewenang pengadilan negeri ialah memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan masalah pidana serta perdata pada tingkat pertama. Pengadilan tingkat kedua, fungsi dan wewenangnya. Fungsi dari pengadilan tingkat kedua ialah menjadi pemimpin untuk pengadilan-pengadilan negeri yang terdapat pada daerah hukumnya, mengawasi serta meneliti tingkah laku para hakim di pengadilan negeri dalam daerah hukumnya, guna kepentingan negara serta keadilan di pengadilan tinggi maupun memberikan teguran, petunjuk, serta peringatan yang dianggap perlu terhadap pengadilan negeri di daerah hukumnya. Melakukan pengawasan pada jalannya peradilan yang terdapat di daerah hukumnya serta menjaga agar peradilan tersebut diselesaikan dengan seksama serta sewajarnya. Wewenang dari pengadilan tingkat kedua ialah sebagai berikut. Memiliki wewenang dalam memerintahkan pengiriman lampiran-lampiran perkara serta surat-surat guna melakukan penelitian serta memberi penilaian mengenai kecakapan serta kerajinan terhadap para hakim. Mengadili perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri di daerah hukumnya yang telah dimintakan banding. Pengadilan tingkat kasasi. Kasasi memiliki arti pembatalan putusan ataupun penetapan pengadilan yang berasal dari keseluruhan lingkungan dari peradilan yang memiliki alasan lupa untuk memenuhi persyaratan yang telah diwajibkan pada peraturan perundang-undangan dengan ancaman terhadap kelalaian tersebut ialah batalnya putusan terhadap yang bersangkutan, tidak berwenang ataupun melampaui batas kewenangan, salah dalam menerapkan ataupun telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah berlalu. Pengadilan tingkat kasasi ialah Mahkamah Agung yang memiliki tugas guna memeriksa serta memutuskan permohonan kasasi, sengketa mengenai kewenangan mengadili, permohonan peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti. Mahkamah Agung memiliki wewenang yaitu membatalkan putusan ataupun penetapan pengadilan-pengadilan dalam seluruh lingkungan peradilan sebab tidak memiliki kewenangan ataupun melampaui batas wewenang, salah dalam penerapannya ataupun sebab melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, lalai dalam memenuhi persyaratan yang telah diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman terhadap kelalaian tersebut ialah batalnya putusan terhadap yang bersangkutan. Peran-peran lembaga peradilan di Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama ada A. Lingkungan peradilan. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung juga mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga,
kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdana dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarnya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa pegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dan lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. Yang pertama, anggota TNI. Kedua, seorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Yang ketiga, anggota jabatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang. Yang keempat, seorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, dan 3 tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadil pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan suara. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. 2. Perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian hasil dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.